Ini kisah yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Ini cerita fiksinya Imam Ghazali, menggambarkan, mencontohkan seorang hamba hubungannya kepada Tuhan. Dia mau datang, hamba ini datang kepada raja dengan banyak keinginan yang mau disampaikan kepada raja. Dia punya banyak permohonan yang mau disampaikan kepada raja. Jadi permohonannya itu kayaknya ditulis gitu. Permohonannya ditulis. Saya nanti minta ini, saya mau ini, saya butuh ini. Permohonannya banyak. Lalu dikantonginya. Semua permohonan yang ditulis itu dikantonginya. Lalu dia berusaha menemui raja. Datang dari jauh dengan perjuangan untuk bertemu raja. Dia berhasil. Sampai di depan pintu gerbang kerajaan. Dan dia masuk dari pintu gerbang itu. Dan ketika dia berada di depan sang raja, dia jatuh tersungkur. Jadi ketika dia melihat raja, dia takjub. Jadi dia jatuh tersungkur takjub. Dia sudah lupa dengan yang dikantonginya. Dia lupa dengan keinginan-keinginannya. Setelah ketemu raja itu sudah lupa. Apa yang dia butuhkan itu lupa. Jadi butuh utangan itu ya lupa. Butuh nyaur utang ya lupa. Butuh pengelarisan usaha lupa. Jadi di depan raja semuanya lupa. Butuh pasangan hidup lupa semuanya. Itu sudah ditulis, itu dikantongi. Nah, ketika dia sudah lupa, di depan raja itu dia tersungkur. Dia melihat kagum kepada sang raja. Maka dia lupa semuanya, apa yang sudah ditulis di kantongnya itu. Nah, ketika dalam keadaan dia tersungkur itu, apa yang dikantonginya itu dibuka sama raja. Oh, ternyata dia tadi berangkat dari rumahnya itu membawa ini loh. Saya butuh ini, saya butuh itu. Saya minta laris dagangan saya. Saya minta pasangan hidup yang setia. Saya minta anak yang nurut. Saya minta jabatan supaya terpilih sebagai calon legislatif atau terpilih sebagai anggota legislatif, atau saya terpilih sebagai presiden, atau terpilih jagoan saya, atau tim saya mengalami kemenangan. Itu semua yang ditulis, akhirnya dibaca oleh raja. Dan raja mengabulkan semua apa yang dimintanya, itu. Tapi ketika pengabulan itu terjadi, orang itu sendiri sudah lupa dengan permintaannya. Itu ada di video saya sebelumnya. Saya juga mengunggah sebuah video. Saya mengatakan bahwa seringkali apa yang kita inginkan justru terjadi ketika kita sudah lupa. Jadi di sini nanti ada rahasianya. Bagaimana ketika kita butuh kepada Tuhan, bagaimana kita minta kepada Tuhan. Kan kalau kita butuh kan tinggal minta kepada yang maha dekat, yang maha perhatian. Jadi kisah itu jelas bahwa keinginan-keinginan itu tersampai ketika kita sudah lupa, sudah nggak mikirin lagi. Jadi berdoa yang baik itu adalah menghadap kepada Allah. Dan begitu Anda ketemu sama Allah, Anda sudah lupa dengan permintaan-permintaannya. Permintaan-permintaan Anda. Nah, itulah sebabnya para wali-wali Allah itu sudah nggak lagi butuh apa-apa pada Tuhan. Sudah nggak butuh apa-apa pada Tuhan. Jadi setelah ketemu ya sudah, itu selesai semuanya. Sudah dipenuhi sama Tuhan. Nggak perlu lagi ngomong.
Ya kayak orang itu tadi kan nggak pakai ngomong, tuh raja saya minta anak, kalau nggak punya anak. Raja saya minta jodoh. Raja saya minta penglaris dagangan saya. Saya minta naik pangkat, saya minta uang, saya minta mobil. Nggak perlu lagi ngomong. Jadi tidak perlu lagi minta di level itu. Di level itu. Kalau sudah ketemu sama rajanya, kaget, takjub, tak berdaya melihat keindahan sang raja, kegagahan sang raja, pesona sang raja. Jadi gandrung kepada Allah, cinta kepada Allah, membuat kita tersungkur, tak berdaya. Kita tenggelam di dalam cinta itu, sehingga kita melupakan diri kita. Jadi sudah nggak ada ego, nggak ada, lenyap egonya. Kita fana di depan raja itu, di depan Tuhan. Apalagi permintaan-permintaan. Nah, di sini kita mau dudukkan. Karena kadang-kadang ini menjadi apa namanya? Menjadi bingungnya pikiran sebagian orang, ya. Mungkin juga sebagian besar. Yang betul kepada Tuhan itu minta, ya, berdoa itu minta atau nggak perlu minta. Karena kalau minta rasanya seperti Tuhan pelit. Seperti Tuhan tidak memberi, lalu kita minta. Kalau tidak diminta, Tuhan nggak memberi. Sehingga kita butuh minta. Atau tidak perlu minta. Tapi kalau nggak perlu minta, berarti nggak perlu berdoa. Kalau nggak perlu berdoa, berarti berdosa. Karena nggak menjalankan perintah Tuhan. Karena Tuhan merintah, ud'uni, berdoalah. Bahkan ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Jadi doa itu intisarinya ibadah. Kalau tidak berdoa, kan kehilangan intisarinya ibadah. Tapi kalau berdoa itu minta kayak nggak diberi aja, kayak Tuhan pelit aja. Kayak orang, ya. Kalau nggak dimintai, nggak dikasih. Kalau mintanya nggak merengek-rengek. Kan ada orang berdoa sampai merengek-rengek gitu. Di dalam live hari-hari malam-malam sebelumnya kita ada yang komentar itu. Kalau minta sampai nangis-nangis itu berarti salah. Ya itu nanti tanya sama yang nangis itu. Ya, jadi kadang-kadang pikiran kita bingung, apa perlu minta apa tidak. Nah, tadi sudah kita contohkan. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, semuanya telah selesai. Semuanya sudah cukup. Pun ketika kita menengok ke belakang kehidupan kita, semuanya telah diurus dengan baik oleh Tuhan. Hingga pada akhirnya kita berada di hadapan Tuhan. Dan diterima Tuhan sebagai kita sebagai hambanya. Dan itu rasanya sudah selesai semuanya. Nah, itu adalah sebuah makom. Ya. Dan itu adalah ujung dari perjalanan kita. Itu adalah titik akhir dari pencarian kita. Tetapi ingatlah bahwa diri kita ini tidak selalu di dalam posisi puncak. Jadi kita ini memiliki lapisan-lapisan. Ya. Kita kasih lagi. Ada lapisan jasmani, ada lapisan rohani,
ada lapisan ingsun. Ada jasmani, ada rohani, ada ingsun. Jadi jasmani ini luar ini. Terus kemudian ada malakut, rohani kita. Ada yang bukan jasmani dan bukan rohani, tapi meliputi jasmani dan rohani. Tapi bukan jasmani, bukan rohani. Tapi dia meliputi jasmani dan meliputi rohani. Yaitu sang ada. Ya sang ada itu ingsun. Jadi ini teman-teman yang sudah praktek tafakur dengan aku ada, silakan dicerna. Jadi aku ada itu ingsun. Sang ada itu. Yang tidak bisa ditiadakan. Dan ada itu bukan jasmani, bukan rohani. Tapi ada itu meliputi jasmani dan meliputi rohani. Ya ada itulah yang bertemu, yang ingsun itulah yang bertemu dengan Tuhan. Jadi di level ingsun ini sudah nggak lagi ada minta-minta. Yang ada cuman asik dan semuanya sudah selesai. Tetapi di level rohani, kita masih ada minta-minta. Ya, di level rohani itu masih ada minta-minta. Nah, surga dan neraka itu di level rohani ini. Jadi masih ada senang, susah. Kalau sudah di level ingsun itu sudah nggak ada senang, nggak ada susah, nggak ada. Tanpa senang, tanpa susah. Alhamdulillah. Nah, jadi berdoa atau minta kepada Tuhan itu tetap. Karena bagaimanapun kita masih punya posisi rohani masih on. Lebih-lebih jasmani masih on. Jadi jasmani punya kebutuhan, rohani punya kebutuhan. Ingsun tidak punya kebutuhan. Kebutuhannya ingsun cuman satu, bertemu Allah. Dan ingsun itu sudah auto. Begitu kamu naik di tingkat ingsun, ingsunmu itu sudah pasti man arofa nafsahu wakot arofa robahu. Jadi kalau sudah sampai di ingsun itu sudah auto. Jadi yang buat kita mondar-mandir kan di level jasmani, level rohani ini. Jadi kita minta kedamaian, minta keluarga yang tentram, minta surga, ya. Minta dimasukkan surga kan, minta panjang umur, minta sehat, minta uang, minta apa saja, itu levelnya rohani. Dan ini harus dijaga. Jadi kita memang berdoa, minta kepada Tuhan. Untuk apa ini dijaga? Jadi jangan angku sombong kalau nggak minta. Ya tetap minta. Karena bahaya kalau rohani kita sudah tidak minta kepada Allah. Rohani kita ini nanti akan tertarik kepada lainnya Allah ketika membutuhkan. Jadi kalau sudah tidak minta kepada Allah, nanti akibatnya ketika butuh sesuatu, ada tawaran yang lain, mintanya kepada yang lain. Jadi sekali lagi ini soal level ya, soal tingkatan. Jadi tetap berdoa, tetap minta, tapi kedudukannya permintaan itu adalah di level rohani kita. Dan masih ingat ya tadi kisah yang saya sampaikan dari Imam Ghazali tadi itu, bahwa kalau kita sudah bertemu dengan Sang Raja, kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita sudah takjub dengan pesona Tuhan, kita tersungkur di hadapan Tuhan, dan kita sudah lupa semua yang kita butuhkan, semua yang kita tangisi, semua yang menjadi pengharapan kita, semua yang kita angan-angankan itu lenyap semua. Bahkan diri kita lenyap di hadapan Tuhan itu.
Nah, saat seperti itu, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita, itu di dalam pencukupan Tuhan, dikabulkan sendiri oleh Tuhan, dicukupi sendiri oleh Tuhan. Nah, dari sini kita bisa mengambil ilmu. Jadi satu, kita tetap butuh kepada Tuhan. Jadi kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, kita butuh pertolongan. Tapi yang butuh pertolongan Tuhan itu adalah karena kita ini masih ada jasmani, masih ada rohani. Itu yang membuat butuh itu. Oleh sebab itu kalau ini sudah dihilangkan, yang urusan jasmani, urusan rohani ini dihilangkan, jadab. Jadinya jadab. Karena sudah nggak ngurus ini. Dan sudah asik dengan Tuhan saja. Nah, dalam kondisi kita yang normal ini, ya lapis-lapis ini. Kita bisa bayangkan gini aja, supaya nggak sulit ya bayangkan. Kalau kita punya rumah, di rumah kita itu kan ada ruang, ada teras, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada musola misalnya ya, ada tempat sholat. Jadi lengkap seperti itu, tubuh kita juga begitu. Diri kita, wujud kita, lahir batin kita ya isinya macam-macam itu. Jadi jasmani kita berhubungan dengan benda-benda. Jadi jasmani kita berhubungan dengan benda-benda, berhubungan dengan makanan. Jadi karena kita ini masih begitu, masih butuh makan. Terus jasmani kita butuh perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan damai. Hati kita masih butuh itu. Rohani kita masih butuh itu. Tidak suka dengan kesengsaraan, tidak suka dengan penderitaan. Rohani kita masih butuh itu. Ya, kayak di dalam rumah itu tadi. Sekalipun ada terasnya, ada ini. Kan kita tidak selamanya ada di teras. Tidak selamanya ada di ruang tamu. Tidak selamanya ada di musola. Tidak selamanya ada di kamar mandi. Tidak selamanya ada di tempat tidur. Kan tidak selamanya. Kita kan berpindah-pindah. Understand ya? Semoga understand semuanya. Bahwa harus dimaklumi. Nah, itu karena kemarin ada yang ini. Kemarin ada yang DM begini. Pak, mohon besok kalau live, ini pesen ini ya, permintaan. Tapi belum saya kabulkan sekarang, saya kabulkan malam ini. Mungkin malam berikutnya. Minta live bagaimana supaya kesadarannya itu terbuka terus. Jadi supaya kesadarannya terus terbuka. Jadi nggak nutup-nutup, buka terus kesadarannya. Ya, ngajak untuk ngobrolin kesadaran. Dan supaya kesadarannya itu buka terus. On terus. Nah, kayak rumah tadi itu. Kalau Anda di musola terus, ya Anda terus ada di musola, Anda di tempat sholat itu terus gitu ya. Mungkin Anda zikir aja di terus. Anda tidak ke kamar mandi, Anda tidak ke ruang tamu, Anda tidak ke tempat tidur, Anda tidak ke teras. Apa yang terjadi? Nah itu. Jadi saya katakan, orang yang berkesadaran pun suatu saat kesadarannya memang tertutup. Tapi tertutup itu tidak hilang, ya. Jadi kesadarannya tetap on, ya. Tapi jadi kayak gini, musolanya di rumah itu tetap ada musolanya tetap terbuka, ya. Musolanya tetap bisa ditempati suatu waktu, tapi dia sedang tidak ada di situ. Nah, gitulah yang saya sebut tertutup itu. Jadi tidak sepenuhnya tertutup juga, cuma dia tidak sedang di situ.
Nah itu rupanya yang dulu guru saya bilang. Aneh waktu itu saya sekian puluh tahun yang lalu, guru saya itu bilang, saya kadang-kadang jadi setan, saya kadang-kadang jadi malaikat, saya kadang-kadang jadi Tuhan. Jadi saya kadang-kadang jadi setan, kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi Tuhan. Karena manusia ini lengkap. Manusia ini adalah mikrokosmos. Jagat kecil. Alam yang disebut Tuhan seru sekalian alam. Robbil alamin. Tuhan seluruh alam. Tuhan alam raya atau Tuhan alam semesta. Alam semesta ini adalah alam kabir. Alam sohirnya di sini. Jagat besar semesta ini, jagat kecilnya ini. Jadi Robbil alamin itu di alam raya ini, Robbil alamin itu ya di sini. Ini miniaturnya alam raya ini. Tahu miniatur ya? Bentuk kecil dari semesta adalah diri kita. Jadi lengkap kita. Kalau Anda nonton wayang itu kan ada gunungan. Nah, itu kan. Kalau wayangnya mau mulai kan gunungannya ditampilkan dulu di depan. Ya kayak gunungan itu lengkap. Jadi di dalam diri kita itu ya ada babinya. Di dalam diri kita ada anjingnya. Di dalam diri kita ada malaikatnya. Di dalam diri kita ada setannya. Lengkap. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang minta kesadarannya selalu on itu, kalau yang dimaksud on terus dan berada di dalam kesadaran itu jadab nanti jadinya. Ya. Jadi harus naik turun. Tapi nggak hilang, nggak tertutup total tidak. Jadi sewaktu-waktu bisa ditengok, sewaktu-waktu bisa dikunjungi, sewaktu-waktu bisa ditempati, bisa ditinggalkan ke ruang yang lain. Jadi kita punya ruang kayak rumah gitu, ke ruang kamar, ke ruang depan, ya, ke kamar mandi sebentar, nah, untuk buang kotoran, nah gitu. Jadi normalnya manusia ada di beberapa dimensi-dimensi itu. Itu normalnya. Jadi kalau jadab itu kan sudah tidak normal, ini tidak normalnya. Jadi jadab itu tidak salah, tapi tidak normalnya, gitu, tidak normalnya. Nah, semoga itu dapat memberi kita masukan bahwa kita butuh Tuhan. Itu masih terus saya menanyakan kepada diri saya, Anda tanyakan kepada diri Anda, benarkah Anda betul-betul cinta sama Allah, Anda rindu sama Allah, dan Anda butuh Allah saja? Sebagaimana ya ilahi anta maksudi, yang ku maksud hanya Allah, yang ku tuju hanya Allah, yang ku harapkan hanya ridhonya Allah. Jadi kalau kita mengharapkan ridhonya Allah itu, ya, kalau kita yang dituju itu Allah, kita sudah nggak peduli surga, nggak peduli neraka. Nah, ini supaya paham ini. Nah, supaya paham. Saya pernah punya video, saya upload video di TikTok, di YouTube juga, di Instagram itu juga ramai, banyak yang komentar. Saya katakan begini, saya mengatakan bahwa sholat itu lebih baik, ya, sholat itu lebih baik daripada surga. Sholat itu lebih baik daripada surga. Karena kalau di surga kamu hanya ketemu bidadari. Tapi kalau sholat ketemu Allah.
Jadi sholat itu yang sebenarnya makomnya, sholat itu makomnya ingsun sebenarnya. Karena yang bisa ketemu Allah itu hanya ingsun, ya sang ada itu. Kalau surga neraka itu sebenarnya ujian. Itu levelnya level ruhaniyah. Masih tingkatannya rohani. Jadi ada senang, masih ada susah. Surga dan neraka itu ujian. Jadi orang yang mencari Allah, orang yang dituju adalah Allah, sudah melupakan surga dan neraka. Bukan nggak doyan. Ya kayak tadi itu. Walaupun yang dituju adalah musola, tapi ya dia tetap kadang-kadang masih ke kamar tidur. Tapi yang pokok musola. Karena hidup adalah untuk ibadah. Yang pokok adalah masjid, tapi ya tetap ke rumah. Tetap ke taman kan gitu. Understand ya? Mungkin ini gampang kok, kelihatannya sih gampang, kelihatannya gampang dipahami. Jadi kita punya level-level dimensi. Saya ulangi, kalau yang dituju itu Allah, yang dituju Allah itu yang didapatkan adalah ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah itu lebih besar daripada surga. Jadi kalau yang dituju itu adalah Tuhan, surga itu sudah nggak dipikirin, tapi otomatis mendapatkan surga, dinikmati sakarepe, nek kapan-kapan nek gelem. Tapi kalau sudah asik sama Tuhan, sama Tuhan begitu asiknya. Tapi ada diri rohani kita yang membutuhkan surga itu. Bahkan kan ada yang menyebutkan bahwa akhirat itu tidak kekal. Di surga dan neraka juga tidak kekal. Karena surga itu makhluk, neraka juga makhluk. Ciptaan. Yang kekal Tuhan sendiri. Jadi kedudukannya di situ. Jadi saya mengatakan bahwa sholat itu lebih baik daripada surga. Karena ketika kamu sholat, kamu hanya mendapatkan bidadari. Tapi ketika kamu di surga hanya mendapatkan bidadari. Tapi ketika sholat, ketemu Allah yang punya surga. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang teman-teman semuanya. Sampai lupa nggak nyapa-nyapa ya. Sampai lupa nggak baca-baca komentar-komentar. Jadi status kita butuh kepada Tuhan itu sudah kita tempatkan di sisi diri terdalam kita, diri fitrah kita, yaitu ingsun kita. Itu yang memang dia hanya cukup dengan Tuhan saja, tidak butuh yang lain-lainnya. Adapun jasmani rohani kita memang membutuhkan macam-macam. Dan level-level ini seperti ruang-ruang di dalam rumah kita. Kita masih membutuhkan, selama kita tinggal di rumah ini, ya tinggal di rumah jasmani ini, jasmani butuh perawatan, ya, jasmani butuh disenangkan, jasmani punya kebutuhan, rohani punya kebutuhan, ya. Jadi di tingkat itu. Nah, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani ini semuanya telah diselesaikan oleh Tuhan dan dijamin oleh Tuhan, dijamin oleh Allah. Jadi di poin ini saya mau katakan kepada teman-temanku semuanya, di dalam hidup ini la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, jadilah seperti walinya Allah. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Apa saja yang dibutuhkan oleh kita, ya, apa saja yang kita butuhkan dijamin oleh Allah. Kita butuh keselamatan, keselamatan kita dijamin oleh Allah. Kita butuh kelancaran hidup, kelancaran kita dijamin oleh Allah. Terus kemudian kita butuh sesuatu atau butuh macam-macam, banyak kebutuhan kita, semuanya dijamin. Punya anak 2, punya anak 3, punya anak 5, punya anak 10, semuanya dijamin sendiri oleh Allah.
Ya. Jadi tidak usah khawatir apapun. Ini sungguh seperti itu. Saya mumpung ingat ya, saya mumpung ingat. Banyak di antara kita ini yang mikir, Pak, kalau Tuhan itu maha mengabulkan doa, dan permintaan saya itu pasti diberi oleh Tuhan. Pasti apa enggak sih, Pak? Kalau pasti diberi oleh Tuhan, rasanya kok enggak sih? Karena banyak permintaan saya yang tidak diberi oleh Tuhan. Padahal Tuhan janji, mintalah kepadaku dan aku beri. Nah, mumpung saya ingat, ini saya ingatkan. Ini juga jadi masalah di pikiran kita. Benarkah Tuhan itu mengabulkan doa kita? Benarkah doa Tuhan itu memenuhi permintaan kita? Jawabnya benar. Ya, Tuhan mengabulkan doa. Tuhan memenuhi apa yang kita minta. Tetapi karena sifatnya Tuhan itu maha kasih sayang, sifatnya Tuhan itu maha bijaksana, ketika memberi seperti orang tua memberi kepada anaknya. Orang tua yang bijaksana memberi kepada anaknya. Kalau anaknya masih SD kelas 5, kelas 3, lalu minta sepeda motor, tidak diberi sama orang tuanya. Kalau anaknya minta rekreasi keluar kota yang jauh, dan tidak ada pendampingnya, minta tidak diberi sama orang tuanya. Nah, tidak diberi itulah pemberian. Tidak diberi itu pemberian sang bijaksana. Anda bisa bayangkan kalau keinginan kamu itu, keinginan kita ya, supaya nggak nuduh kamu aja. Keinginan kita manusia ini. Kita ini kan bangsat dan kurang ajar. Coba. Yang kita inginkan ya, semua dari kita, saya ingin punya uang. Mula-mula ingin punya uang. Setelah punya uang, saya ingin kaya. Setelah kaya, saya ingin menjadi yang paling kaya. Coba. Dan kalau kita kumpulkan 40 orang di tetangga kita, ya, kalau kita tanyai, sampai kepingin nggak menjadi orang yang paling kaya? Lu kabeh petang puluh mesti kepingin semua menjadi orang yang paling kaya. Nah, kalau misalnya ini semua orang menjadi kaya semuanya, ya nggak bisa apa-apa, nggak ada artinya kekayaan itu. Karena hukumnya dunia ini berpasangan. Orang disebut kaya itu karena ada orang miskin. Kalau semuanya kaya, ya kaya itu nggak ada artinya lagi. Ya nggak bisa disebut kaya. Understand? Jadi orang kaya itu bisa menjadi kaya, dia punya hutang sama orang-orang miskin. Hutang jasanya orang miskin. Karena ada orang miskin, maka orang kaya itu tampak jadi kaya. Jadi yang menyokong orang kaya itu adalah orang miskin. Oleh sebab itu kan kita diperintah orang-orang yang kaya menyantuni yang miskin. Karena dia menjadi kaya itu karena disokong oleh orang-orang miskin. Kembali lagi, andai kata Tuhan memenuhi semua permintaan kita tanpa Tuhan bijaksana, kamu pengen kawin berapa? Tanya itu yang laki-laki. Mesti kepengen rabi 3, menikah 4. Pasti itu kepengen punya selingkuhan dan kepengen gak konangan. Tuhan, saya minta selingkuhan yang cantik. Setelah dapat selingkuhan, Tuhan, saya minta nggak konangan. Setelah itu, minta tambah lagi. Ya pastilah begitu. Nggak akan ada puasnya manusia. Noh, andai kata Tuhan memenuhi keinginan orang-orang ini, Tuhan tidak bijaksana, kehidupan ini sudah berhenti mulai kemarin. Sudah punah mulai kemarin.
Kehidupan ini sudah nggak berjalan mulai kemarin. Tuhan Maha Bijaksana mengatur semuanya. Jadi jawabannya bahwa Tuhan pasti memenuhi apa saja yang kita minta. Karena itu janji Tuhan sendiri. Tapi dengan cara Tuhan, karena Tuhan bijaksana. Jadi bayangkan saja seperti seorang bapak kepada anaknya, apa saja yang diminta anaknya akan diberikan. Selagi anaknya memang layak untuk menerima itu. Dan pasti pemberian itu juga dibatas-batasi. Dan pembatasan itu pemberian. Pembatasan itu kasih sayang. Hikmah. Kalau Anda musim panas gini, kalau nggak dibatasi, minum es, ya. Lalu Anda, minum es ini segar. Habis es degan, gitu. Es jus, habis gitu makan es teh. Minum, nggak dibatasi. Coba tidak dibatasi. Nggak sampai 3 hari. 1 hari saja sudah hancur flu, sudah pilek macam-macam. Jadi Tuhan menciptakan panas ya, agar kita mengimbangi. Oh ini jadi, kalau minum kan jadi segar. Tapi nggak bisa minum terus. Nah gitulah. Jadi di dalam ilmu hikmah itu Tuhan itu maha bijaksana. Tuhan itu tampak bijaksananya di dalam kehidupan kita, mengatur kita semuanya ini. Jadi kalau kita suka gurih, nggak terlalu kasih gurih yang banyak. Saya ingat waktu Cak Nun ngaji itu. Kalau suka manis, manis kan enak manis ya. Nah, kita suka manis, kita bikin teh. Ya. Suka manis kan kita. Manis itu enak, pahit itu enggak enak kan gitu. Lalu kita kasih gula aja yang banyak. Kan juga jadinya nggak enak. Nah begitulah. Jadi dibatasi itu adalah kasih sayang. Jadi kalau kamu merasa kok saya mintanya begini, dapatnya kok begini ya. Nah, itulah kebijaksanaan Tuhan. Dan pasti itu baik. Pasti itu baik. Baik untuk kamu, baik untuk keluargamu, baik untuk hari nantimu, untuk masa depan kamu. Baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu. Jadi manut aja sama Allah. Jadi sekali lagi kawan-kawan bahwa saya mengajak kepada kita semua hamba-hamba Tuhan ini ya, untuk soal kehidupan jasmani kita, kehidupan rohani kita. Jasmani berarti kehidupan dunia, kebutuhan kita di dunia, dan kebutuhan rohani kita nanti di akhirat. Itu sudah dijamin oleh Tuhan, dijadikan baik oleh Tuhan, dicukupi oleh Tuhan, dan tidak akan ada kekurangannya. Jadi tugas kita hari ini adalah berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mencintai Tuhan, selalu rindu Tuhan, selalu berusaha bersama Tuhan. Kalau jauh mengingat Tuhan, kalau dekat tunduk kepada Tuhan, kalau lebih dekat lagi menghilangkan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi meniadakan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita meniadakan diri kita di hadapan Tuhan, itu jarak yang paling dekat. Kalau diri kita sudah tidak ada, kita sudah lenyap di hadapan Tuhan. Tetapi tidak selalu begitu, ya. Normalnya tidak selalu begitu. Ya kadang-kadang ribut soal pekerjaan, kadang ada ribut atau ribet ya soal keluarga, ribut atau ribet masih soal anak. Kita menjadi rasanya jauh dengan Tuhan. Nggak apa-apa jauh, tapi jangan lupa. Boleh jauh, tapi tetap ingat. Ya.